Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dimanapun kalian berada. Semoga diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan diberkahi rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Pagi hari ini saya memberi makan marmut saya dengan rumput yang paling dia suka teman-teman. Rumputnya itu rumput di sekitaran lapangan golf di daerah Kemayoran teman-teman. Ini jenis rumputnya teman-teman. Ini makanan yang paling dia suka, yaitu rumput yang daunnya lebar, ada serat-seratnya teman-teman. Kalian bisa lihat ya teman-teman, lahap mereka itu makannya. Karena memang juga hewan rakus juga, selain daripada mereka lapar, mereka hewan yang sangat rakus teman-teman. Ya, rumput ini nggak semua tempat ini bisa ya teman-teman, karena ada di beberapa tempat rumput ini untuk marmut itu saya silang-silang. Ada rumput rumput gajah, ada rumput liar, rumput ilalang itu kan mudah di mana-mana, tapi kalau rumput ini hanya di kisaran atau mungkin ada di tempat-tempat khusus teman-teman. Rumput ini lumayan banyak teman-teman di dekat lapangan golf itu ya, di pinggirannya. Dan di situ ada petugasnya juga, petugas tanamannya. Jadi saya tinggal koordinasi atau menghubungi petugasnya untuk ambil rumput. Terkadang mereka yang motong, terkadang juga kalau misalnya mereka tidak ada ya terpaksa saya yang aris sendiri, tapi dengan sudah izin ya, atas izin mereka si petugas itu. Kalau izin pemilik yang jelas saya nggak mungkin ketemu juga pemiliknya kan, karena rumput masa ketemu pemiliknya. Tapi kalau ada pasti saya akan izin. Jadi rumput ini saya biasa ambil di pagi hari ya teman-teman, sebelum saya berangkat kerja jam 6 atau setengah 7 saya ambil, selesai ngarit saya langsung kasihkan ya teman-teman. Kalau motongnya itu mereka petugas tanamannya itu sekitar jam 8 mereka baru start teman-teman. Kalau mulai aktivitas kerjanya sih katanya jam 6 mereka sudah siap-siap, sudah absen. Tapi untuk pemotongannya saya sering ketemunya itu di kisaran jam 8. Wah, itu saya tinggal ambil aja tuh teman-teman ketika mereka sudah motong. Cuman saya agak sedikit ini, kalau mereka motong itu kan pakai alat ya teman, bensin. Jadi takutnya marmutnya ini rumputnya ini terkena percikan bensin jadi bau. Dan ya bismillah aja, mudah-mudahan walaupun boleh dipotong dari mesin kecipratan bensin, marmut saya tetap sehat walafiat. Karena tidak terlihat dari tanda-tanda marmut saya ini sakit karena makan rumput ini yang tadi dipotong sama petugas ya teman-teman. Mungkin di tempat kalian banyak teman-teman, daerah-daerah Jawa atau mungkin di luar Jawa mungkin ada juga ya rumput-rumput seperti ini ya. Saya waktu itu pas ke Aceh saya juga sering lihat rumput-rumput begini. Bukan eh, bukan hanya ganja saja di sana ya teman, rumput kayak gini pun numbuh, ganja pun numbuh, bahkan berjejeran dia. Tapi itu sekilas saja waktu itu pas di Aceh itu ada numbuh rumput, saya ngeliat-liat rumput ternyata ada ganja juga di situ. Memang di sana kan terkenal subur ya teman-teman. Tapi saya nggak nyoba juga di marmut saya dikasih ganja, tidak, tapi dikasih rumput-rumputan yang aman, karena kita tidak mau bermasalah dengan perkara-perkara yang seperti itu ya teman-teman. Rumputnya saya dapat lumayan tadi, satu karung, terus saya sudah kasihkan. Ini udah nambah yang ketiga kali teman-teman. Jadi tadi belum sempat saya videokan karena saya ngurusin yang lain nih. Ini yang nambah yang ketiga kali saya baru videokan. Luar biasa juga nih marmut teman-teman, pakannya nggak sembarangan tapi menyenangkan. Kalian yang kira-kiranya waktu luangnya sedikit,
maka sulit untuk mendapatkan kefokusan untuk marmut ini ya teman-teman, karena saya ngalamin sekali waktu yang luang seperti kalian misalkan tidak ada aktivitas yang lain selain pada usaha hewan ternak, baik itu kambing, sapi dan lain-lain, kalian bisa teman-teman memfokuskan diri kalian di marmut ini ya. Tapi kalau saya sebagai pekerja hanya bisa pagi dan sore teman-teman, itu waktunya singkat, jadi saya harus menggunakan waktu sebaik-baik mungkin agar bisa menyesuaikan atau mengurus marmut saya ini yang jumlahnya sekarang sudah sampai 30 ekor teman-teman. Ini 30 ekor karena kemarin kedatangan lagi marmut-marmut yang di kandang ini nih, dia menjadikan koleksi baru saya, yaitu Abyssinian ya. Saya lihat mayoritas Abyssinian dan ada albinonya juga. Untuk marmut hiasnya saya belum tambah lagi teman, main lagi cari marmut teddy yang kira-kira harganya itu pas di kantong, karena memang menyesuaikan aja, nggak butuh juga sih yang besar-besar. Teddy yang masih kecil-kecil anakan pun saya mau juga, asal harganya pas. Kemarin ada yang di kisaran 1, ada yang di atas 1,5. Jadi mungkin kenapa harganya segitu, karena kualitasnya teman-teman. Karena teddy ini juga kalau sudah dewasa, sudah besar, maka dia juga harganya pasti nggak sembarangan ya teman-teman. Begitu juga marmut-marmut hias yang lain, ketika masih anakan harganya pasti di kisaran ya di 300 ke atas teman-teman per ekornya. Mungkin ada juga yang lebih murah daripada itu, cuman kan biasanya harga murah ini marmutnya ini dari mulai warna, gennya kita perlu perhatikan ya teman-teman. Kalau kalian suka warna polos, satu warna ya silakan, kan ada juga warna yang satu polos, karena hitam semua full, krim full semua, agouti full seperti ini ya teman-teman. Nah, tuh kalian bisa lihat satu warna. Nah, ini yang saya mau nih, satu warna, jantannya juga satu warna. Kalau ini si cappuccino ini si orlat nih, sama mirip sama kayak bapaknya itu si Oreo. Jadi ada warna bapaknya, ada ibunya. Si orlate itu kombinasi. Nah, itu tinggal kita saja teman-teman. Kalau kita mau breeding, mau menyesuaikan warna, silakan. Kalian tinggal jadikan satu seperti ini. Jantannya warna putih, induknya warna hitam dan coklat. Nanti anakannya tinggal dilihat hasilnya seperti apa. Saya ingin kombinasi coklat, putih dan hitam. Nah, kalau ini saya gabungkan putih dan putih, matanya itu albino dua-duanya. Jadi tinggal menyesuaikan aja teman-teman, silahkan sesuai selera. Balik lagi ke masalah rumput teman-teman. Rumput alhamdulillah di Jakarta ini ya, walaupun saya hidup di ibu kota, tidak kekurangan untuk mencari rumput. Masih banyak lahan-lahan kosong atau di pinggir-pinggir jalan masih banyak juga teman-teman. Mungkin di sekitaran rel kereta pun ada juga rumput-rumput liar hidup. Apalagi saya dekat Ancol ya teman-teman, dekat Taman Ancol ini, Taman Impian Jaya Ancol. Di situ rumput masih melimpah. Jadi saya nggak khawatir akan kekurangan, nggak bisa memberi pakan untuk tinggal waktu saya untuk mencari rumput itu teman-teman. Jadi nggak selamanya rumput itu ada, tapi waktu saya ini yang belum tentu itu selalu ada. Kadang kerjaan ini meminta saya untuk lembur, kerjaan ini meminta saya untuk lanjut, ada kerjaan tambahan entah kemana, atau mungkin ada sesuatu keperluan yang perlu saya tunaikan. Jadi memang untuk mengurus marmut ini kita harus pandai-pandai teman-teman. Masalah pakan, mereka itu dikasih makan kapan aja mereka mau. Bahkan kalau saya pulang itu udah pasti dia akan dengan suara sirih khasnya memanggil ya teman, lapar. Nah,
tapi itu membuat hati saya ini senang. Bahwasanya saya ini istilahnya ada yang menghibur. Ketika pulang kerja kita suntuk, kita lelah, ngelihat hewan peliharaan dengan kita kasih pakan, mau baik itu rumput, baik itu sayuran, baik itu buah-buahan atau mungkin pelet, itu mereka senang aja temennya. Tidak harus pelet terus, nggak harus rumput terus, bebas teman-teman. Kalian silahkan, kemampuannya beli pelet silahkan, monggo. Kalau kalian ini nggak punya uang untuk beli pelet, bisa pakai rumput seperti ini, asal kalian siap ngaritnya. Kemana ada lahan, kalian tinggal izin sama yang jaga, kalian ambil. Atau mungkin kalian bisa ke pasar juga teman-teman ya. Di pasar itu banyak sekali limbah-limbah pasar dimanfaatkan untuk marmut. Cuman kalau limbah pasar baiknya jangan sering-sering teman-teman, karena ya kurang bagus juga, karena itu kan limbahnya itu yang sudah pasti yang kurang baik ya. Kalau kalian bisa sortir lagi untuk yang lebih baik, maksudnya dipilih loh yang busuk-busuk, yang masih bagus, kalian kasih ke marmut kalian, silahkan. Jadi tinggal disesuaikan aja. Daun-daunan pun kan ada juga yang disuka, kayak daun pepaya itu ada marmut suka, terus ada daun pisang marmut juga suka. Jadi alhamdulillah pelihara marmut ini mudah ya teman-teman, sangat-sangat mudah. Tidak pula butuh tempat yang besar. Tempat-tempat seperti ini pun dia bisa berkembang, bisa beranak pinak. Nah, ini pun sampahnya nanti bisa dijadikan pupuk. Saya ini udah diminta nanti kalau sampahnya penuh nih, penuh, nanti tolong diambil, taruh di tempat saya aja, kata teman tetangga gitu. Jadi sudah ada ya teman-teman, dari mulai rantai makanannya itu jalan terus teman-teman. Ini marmutnya sudah banyak yang hamil-hamil. Nanti saya akan buatkan konten-konten atau mungkin vlog mengenai marmut yang hamil. Ini masih hamilnya sih hamil muda ya teman-teman. Nanti kalian bisa tonton terus channel saya itu tentang marmut. Ya, saya ini masih belajar ya teman-teman, belajar bagaimana menguasai pemeliharaan hewan peliharaan yang berjenis marmut ini. Sebenarnya ingin melihara yang lain, cuman karena keterbatasan waktu, maka saya fokuskan di satu jenis dulu, yaitu hewan marmut yang mudah sekali. Tidak bikin saya ini sibuk ya dengan marmut. Biasanya kan kalau orang sibuk punya peliharaan kan sibuk urusin kandang, bersihin, dimandiin. Memang ada juga seperti kayak Oreo itu, terus si latte itu perlu teman-teman dimandikan, dirawat dengan baik supaya itu bersih dia, supaya kukunya pun dipotong. Nah, nanti juga akan ada vlog-vlog mengenai kukunya teman-teman. Jadi hewan kita ini selain kita kasih makan rumput-rumput yang sifatnya mereka suka, kita juga perhatikan bagaimana marmut kita ini penampilannya. Kita perhatikan ya, seperti hewan-hewan yang lain. Marmut ini ada haknya juga ini teman-teman. Dia itu selain dimandikan supaya dia bersih, maka marmut ini juga kukunya ini kalau panjang perlu dipotong teman-teman. Kan pernah saya beli marmut berjenis hias, si Oreo itu dan latte serta anaknya, kan dikasih sisir sama gunting kukunya tuh. Nah, jadi menandakan bahwasanya memang hak-haknya marmut atau hewan-hewan peliharaan itu ada. Salah satunya itu menggunting kukunya ketika kukunya sudah panjang. Bukan hanya marmut ya teman-teman, sapi pun juga. Kalau kalian sering simak video-video yang mengenai sapi, pasti sapi, kuda itu dia telapaknya itu perlu dibersihkan ya teman-teman, karena ada yang kukunya panjang itu harus diganti. Kuda ini sepatunya harus diganti. Jadi
memang ada pemeliharaan khusus. Kalau coba aja kalian ya teman-teman, kukunya panjang nih, panjang misalkan 10 cm, 20 cm, bagaimana kalian mau beraktivitas? Nah, maka akan sulit. Begitu juga marmut. Marmut ini kukunya kalau panjang, sekiranya tajam mencengkeram, kalian bisa potong. Ada alatnya. Kalau kalian nggak bisa pakai gunting biasa, ada gunting khususnya. Jadi kalian bisa rawat marmut kalian itu sebaik mungkin. Jadi tidak ada penuntutan, dan paling utama adalah kalian memelihara hewan seperti ini, makhluk hidup teman-teman, apalagi tidak bisa berbicara. Kalian harus perhatikan dari mulai makan dan minumnya saja, itu sudah paling paling minimal. Tapi semaksimalnya kalau dia sakit kalian harus obati teman-teman. Jadi jangan waduh sakit biarin aja lah nanti mati, enggak. Kalau sakit sebisa mungkin kalian harus mengobatinya teman-teman. Kemarin awal-awal saya pelihara itu marmut saya sering-sering sakit teman-teman. Saya bingung apa yang menyebabkan sakit. Baik anak yang baru lahir sakit, dia lemas. Terus yang dewasa juga lemas. Ternyata ada kesalahan dalam memelihara marmut saya, sehingga menyebabkan penyakit. Salah satunya marmut dijadikan satu, laki-lakinya ada 5, jantannya itu besar-besar semua, jadi mereka saling bertarung berkelahi, tiba-tiba mati satu persatu. Terus udah gitu juga itu posisinya gabung di sini ada perempuannya teman, jadi mereka tuh saling saling berkuasa lah. Terus udah gitu anakan baru lahir saya nggak pisahin, mereka campur di sini, akhirnya keinjak-injak lemas mati. Kan sayang sekali teman-teman. Kalau memang bisa kita rawat dengan baik dan benar, lalu kita bisa perhatikan sedikit saja, maka marmut-marmut kita ini akan seperti ini teman-teman. Dia akan bahagia, dia akan selamat, layaknya seperti kita ini ketika kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita misalkan. Semua itu pasti akan bahagia ya teman-teman. Marmut ini mudah, kalian nggak perlu bersihin kandangnya setiap hari. Lihat teman-teman tuh berantakan. Ini sih baru hari ini ya, kemarin udah saya bersihin. Jadi dibiarin aja sampai sebulan juga nggak ada masalah. Marmut ini nggak terlalu. Tapi kalau marmut hias ya yang orang-orang yang balik lagi saya bilang itu silahkan dibersihkan. Tapi kalau sejatinya marmut ini tidak seribet atau nggak serumit yang kalian pikirin ya teman-teman. Lihat tempatnya aja seperti ini, apa ala kadarnya teman-teman. Jadi nggak ada masalah teman-teman buat kalian yang hobi melihara hewan tapi nggak terlalu ingin sibuk dengan peliharaan lain. Kalian boleh coba pelihara marmut dari satu pasang aja dulu teman-teman. Kalian beli satu pasang aja, ditaruh di kandang besi seperti ini, ukurannya berapa saja boleh, yang kecil di sana boleh, yang sedang atau mungkin besar dan lebih besar ini seperti ini. Kalian cuman taruh aja di situ sepasang, kasih makan saja, kasih makan minum itu saja. Lama-lama berkembang teman-teman. Ya kalau kalian sempat mau bersihin kandangnya bersihin. Kalau memang kalian nggak sempat ya sudah biarin aja. Dia nggak merasa nggak akan berkembang jika kandangnya ini tidak bersih. Kadang waktu itu pernah saya lihat di suatu tempat di daerah Jawa itu ya teman-teman, melihara marmut. Dia kandangnya itu lantai seperti ini, tanah itu berpunuk-punuk sampai ke atas ini teman-teman. Itu pakannya, jadi nggak pernah dibersihin, nggak. Jadi si petani itu datang datang wali sawah, pulang dikasih makan terus, sehingga kandangnya penuh sampai segini dari lantai bawah sampai sini. Terlihat ketika buka pintu teman-teman. Ketika dia buka pintu itu sampahnya setinggi mungkin hampir setengah meter, enggak sampai sekitar 30 cm lah, 30 cm sampai 40 cm itu teman-teman. Jadi sampahnya menumpuk karena nggak pernah dibersihin gitu. Jadi tahunya si petani ini ngasih makan karena mereka udah sibuk di ladang ya teman-teman, di sawahnya mereka masing-masing, sehingga mereka tahunya kasih makan ya. Dan marmutnya berkembang teman-teman, dari katanya 2 ekor bisa sampai 30 ekor, nanti baru dia jual. Begitu lagi nanti kalau sudah banyak lagi dijual lagi. Dan usia marmut ini sendiri teman-teman, kalau kalian bisa rawatnya dengan baik dan benar,
usianya bisa sampai 5 tahun teman-teman ya. 5 tahun itu marmut saya si Biung nih. Ini dia nih, marmut pertama saya. Dia itu sudah usianya sebelum corona teman-teman, bayangin. Sebelum corona saya sudah punya si Biung ini. Berarti udah 2 tahun lebih, 3 tahun teman-teman. 2019, hampir 4 tahun malah teman-teman. Memang karena ukurannya apa jenisnya lokal, jadi ukurannya sebesar itu aja teman-teman ya. Itu sudah beranak berkali-kali. Dan jantannya ada, tapi kemarin baru beberapa bulan yang lalu mati. Jadi saya belikan jantan lagi supaya si Biung ini nggak kesepian ya teman-teman. Biar Biung ini terus menghasilkan anak-anaknya, dan anaknya salah satunya ini teman-teman. Anaknya nih, anak yang terakhir kemarin Biung lahir itu mati, nggak tahu mati atau hilang teman-teman. Saya tinggal pulang ke Magelang, jadi saya titipkan ke adik saya. Katanya ketika dia pagi ngasih makan, terus sore ngasih makan, malam saya pulang sampai sini, saya lihat nggak ada anakannya. Tahu kemana teman-teman, karena memang kandang saya kalian bisa lihat ya, nggak ada kunci. Ini tuh atapnya cuman terpal ditutup aja, kandang yang di atas pun nggak ada gembok-gembok. Ini lingkungannya seperti ini teman. Ini kontrakan di sebelah sana ya. Jadi memang di sini keterbukaan sekali. Toh kita sistemnya lillahi ta'ala ya teman-teman. Kalaupun memang hilang ya sudah, memang sudah takdirnya hilang gitu. Bukannya kita membiarkan kayak nih kelinci kayak lepas, bukan teman-teman, tapi memang ditaruh kandang tapi gak ada. Terus kalian juga masalah kandang bebas-bebas aja teman-teman, boleh juga taruh keranjang, boleh dilepas kayak kelinci begini, diumbar. Ini saya sebenarnya pengen diumbar, tapi nanti nunggu tempat di lingkungan ini saya rapikan dulu teman-teman ya. Ini kan masih pakai buat jemuran, ini ada pohon-pohon, ini atapnya terbuka sekali ya teman-teman. Jadi saya udah tanam pohon seri juga nih, dan pohon seri ini sudah mulai berbuah. Jadi nanti saya akan kasih, ada satu channel YouTube yang menyarankan saya untuk di atap nyaman, cuman atapnya itu sifatnya yang ada transparan supaya bisa terbuka, bisa kelihatan matahari, supaya ada cahaya-cahaya gitu ya teman-teman. Bisa berjemur juga, jadi nggak rapet pet gitu seperti di ruangan terkunci. Memang kalau yang hias model-model kayak korsted, terus silky dan lain-lain ini memang perlu sebenarnya perawatan khusus seperti di tempat yang sejuk dan tempat yang lebih layak lah, seperti layaknya. Tapi karena memang keterbatasan, apalagi saya baru pemula, saya masih belajar dulu teman-teman ya. Karena kalau kita sebagai pemula tahu-tahu langsung beli ini beli itu, ngikutin orang-orang yang sudah sukses, itu nanti kita akan sulit teman-teman. Baiknya bagi pemula, kalian itu belajar dari yang kecil dulu, perkara yang kecil kalian awali itu dulu. Nanti lama kelamaan pasti kalian akan paham. Jatuh bangun itu hal biasa teman-teman. Sebagaimana bayi yang baru lahir ini, dia itu nggak ada yang bisa langsung jalan teman-teman. Tapi kalau bayi baru lahir berbicara ada ya teman-teman, yaitu mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau kita ini normalnya ya teman-teman, kita bicara normalnya, pasti butuh bertahap. Dari mulai guling-gulingan dulu, lalu merangkak, habis merangkak baru dia mulai buat usaha untuk berdiri. Ketika sudah berdiri, kakinya sudah kokoh, baru dia berjalan. Begitulah kita mengadui usaha ya teman-teman. Usaha itu pasti kita melutuh proses. Prosesnya panjang nggak masalah, yang namanya proses pasti akan menghasilkan hasil. Sebagaimana ketika kita disekolahkan dari TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA dan sederajatnya itu 3 tahun, dan begitu juga kuliah berapa semester. Itu semua di tahap dulu teman.
nggak ada langsung baru lahir langsung jadi dokter, nggak ada. Anaknya dokter iya, tapi kalau jadi dokternya tidak ya teman-teman. Lalu bagaimana supaya proses kita ini berjalan sesuai harapan? Maka satu langkah yaitu mulai dari awal dan belajar. Belajar sama-sama sama yang berpengalaman, jangan yang tidak berpengalaman. Nanti kalian tidak akan dapatkan ilmu dari mereka. Kalau kalian mau otodidak silahkan, tidak masalah juga. Kalian belajar ternak begini, cara metode kalian sendiri silahkan. Nanti kalian akan mendapatkan hasil. Oh ternyata nggak cocok. Oh caranya begini, ternaknya yang benar. Oh seperti ini. Nah itulah kalian ada langkah-langkahnya. Masalah jatuh bangun sudah biasa teman-teman. Saya sudah merasakan jatuh bangun pelihara marmut. Saya berganti-ganti teman-teman. Tadinya ayam ganti ke ikan ganti sekarang ke marmut. Nah ini marmut yang sudah agak lama teman-teman. Saya masih nyaman karena apa? Karena perawatannya nggak begitu serumit ayam, nggak serumit ikan itu. Ini bagi saya. Kalau bagi kalian ya silahkan, beda orang beda pendapat. Karena saya pribadi mengalami. Dan marmut ini nggak butuh biaya besar seperti hewan-hewan yang lain ya. Kalau yang lain-lain kan butuh alat ini, butuh ini mau dilepasin aja di sini juga nggak ada masalah teman-teman. Jadi marmut ini hewan yang mudah sekali dipelihara. Bagi kalian saya sarankan pelihara marmut aja lah kalau buat yang ingin senang-senang aja. Seperti channel YouTube saya buat senang aja. Jadi kita buat senang aja teman-teman. Jadi itulah awal mulanya saya bikin nama channel YouTube buat senang aja itu, karena saya nyari sesuatu yang membuat senang, nggak dibuat pusing, nggak dibuat nggak dibuat beban, nggak dibuat kusut ya, semrawut, harus ini harus itu, tidak teman-teman. Kita tinggal fokus aja bagaimana kasih pakan, minum, dan sesekali kalian bisa perhatikan khusus seperti dimandikan ya, dibersihkan kandangnya itu rutin sebulan itu bisa 4 kali lah, seminggu sekali kalian. Kalau itu sih tergantung daripada kotornya kandang ya teman-teman. Kalau seperti kayak saya ini kan saya berbulan-bulan dulu nih, mungkin paling cepat 1 bulan, paling lambat 3 bulan saya masukin ke karung. Nah, karena apa? Karena yang paling bawah itu nanti akan jadi tanah teman-teman. Nah itu akan jadi pupuk gitu. Jadi yang ini yang baru-baru di atas ini belum ya teman-teman. Nah terus kalau kita menyukai sesuatu, namanya suka, apapun pasti susah senang dilakuin ya teman-teman. Gak akan kalian biarin aja. Kalian suka binatang, pasti kalau binatangnya sakit pasti kalian akan cari cara gimana supaya cepat sembuh. Kalau binatangnya ini ngajak main, pasti kalian menemani main ya teman-teman. Terus perhatian terhadap peliharaan kita juga perlu juga teman-teman, karena memang itu kunci kedekatan antara si pemilik dan si pemelihara. Kalian bisa lihat hewan-hewan buas saja bisa dipelihara dengan baik ya, bahkan bisa sejenak itu seperti kayak harimau, terus kobra, ada juga buaya ya, itu bisa dipelihara teman-teman. Bukan dipelihara, maksudnya mereka bisa interaksi, padahal kita sama-sama tahu itu hewan yang sangat berbahaya, apalagi king cobra ini mematikan ya teman-teman. Tapi nyatanya kenapa kok bisa berinteraksi, bisa diajak bercanda, bisa diajak seperti layaknya teman ya, karena memang sudah ada kedekatan antara si pemilik dan si pemilik yang dipelihara. Begitu juga kita, kalau kita pengen marmut kita ini Cina, kalau kemana pergi bisa ngikutin itu dengan cara kita memeliharanya itu dengan kasih sayang ya teman-teman, maka akan menghasilkan yang namanya cinta. Nah, kalau udah cinta ya kemana aja diikutin teman-teman. Cinta itu kalau orang bilang jelek ya bagi kita cantik, bagi orang itu nggak bagus, bagi kita bagus. Semuanya di mata orang nggak jelek, di mata orang ini kurang bagus, jelek, apalah banyak kekurangan, tapi di mata kita sempurna. Itulah cinta. Begitu cinta, kalau kita misalkan sudah mencintai hobi, satu hobi saja teman-teman, kalian bisa bisa jalanin,
maka berapapun biayanya, apapun resikonya, pasti kalian siap menanggungnya karena sudah mencintai satu suatu perkara. Maka begitu juga kita teman-teman, ketika kita sudah memelihara hewan, kita just fokuskan satu, maka kita fokus apa, untuk melakukan yang terbaik untuk peliharaan kita. Entah itu dari mulai kandangnya kalian perhatiin, dari mulai jenisnya kalian perhatiin, nanti seiringnya waktu kalian akan tahu. Nah disitulah pemula itu butuh proses, nanti kalian lama-lama tahu, oh ternyata marmut yang kayak gini ciri-ciri yang sakit, oh marmut ini ciri-ciri yang mau kawin, oh marmut ini ciri-ciri yang nggak suka. Nah nanti kalian akan paham. Seiring jalannya waktu, dengan belajar otodidak atau dengan pengalaman atau mungkin dengan sharing oleh komunitas-komunitas yang lain, kalian akan paham ya teman-teman. Ya, alhamdulillah, jadi pengalaman itu akan membuat kita ini semakin paham teman-teman, semakin dewasa. Jadi orang teman-teman kalau tidak punya pengalaman, dia ini pasti rentan mengalami kegagalan. Kenapa? Karena belum adanya yang pernah dia lakukan sehingga dia ini gagal nih. Tapi ada juga memang yang belum ada pengalaman, tapi seiring jalannya waktu, dia lama-lama mulai menguasai, ditekuni betul-betul, sehingga dia ini bisa sukses dengan metodenya dia. Karena berbagai macam jalan itu bisa ditempuh teman-teman ya. Jalan itu nggak cuma satu, berbanyak macam jalan, silakan, tapi tujuannya satu. Apa tujuannya? Kesuksesan. Nah, maka kesuksesan itu didapat dengan cara kita sungguh-sungguh ya teman-teman. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh dalam memahami kebutuhan apa yang kita butuhkan untuk diri kita dan untuk apa yang kita pelihara. Jadi misalkan kalau marmut ini sering sakit gara-gara makan buah ini, sering mencret, maka dikasih alternatifnya itu ada obat-obatnya atau dan lain-lainnya teman-teman ya. Silakan kalian lakukan yang terbaik untuk peliharaan kalian, terutamanya nih kalau saya sendiri pribadi marmut, jadi saya perbaiki betul-betul kualitas untuk menjaga marmut-marmut saya supaya tetap sehat-sehat saja dan berkembang biak dengan baik dan benar ya teman-teman. Lihat mereka setelah makan, banyak yang tidur teman-teman. Tidur karena makan kenyang, tidur kawin. Inilah yang mereka lakukan teman-teman. Tapi sesungguhnya ini akan menjadikan buat kita ini rasa syukur kita dijadikan manusia yang masih bisa berpikir dengan jernih, bukan hanya makan, tidur, dan juga kawin teman, tapi kita digunakan akal untuk apa? Untuk berpikir yang positif-positif, dan diutamakan kita ini sebenarnya juga tujuannya dilahirkan di dunia ini, didatangkan ke dunia untuk beribadah. Nah, jadi beribadah, bagi kalian agama apapun silahkan beribadah dengan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang umat Islam, silahkan jaga sholat kalian agar kalian ini hidupnya tenang, hidupnya itu lebih bermakna. Karena sesungguhnya sejatinya kalau kita beribadah, hati kita pasti akan fadzakir, kita berzikir mengingat Allah, maka kita akan menjadi tenang. Maka ketika kita sudah tenang, pasti tidak akan namanya gundah, galau, terus bahasa-bahasa sekarang apa sih itu, bad mood lah, atau lagi suntuk, atau mungkin dan lain-lain lah. Jadi kita akan tidak mengalami hal-hal seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian saja video saya teman-teman, karena sudah waktunya lumayan banyak juga. Jadi saya akhiri ya teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, bagi kalian yang belum like, komen, dan subscribe, segera like, komen, dan subscribe teman-teman. Bantu dan dukung channel YouTube saya ini. Jika nanti channel saya sudah berkembang, selama nanti saya masih melihara marmut, saya akan kasih hadiah-hadiah yang menarik buat kalian para pencinta hewan-hewan yang ada di seluruh Indonesia.
saya akan berbagi hadiah buat kalian jika nanti sudah sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan terutama sudah monetisasi ya teman-teman. Kalian bantu saya nanti akan terus berusaha supaya bisa monet segera mungkin dan mendapatkan rekomendasi dari YouTube, agar supaya apa? Supaya bisa mendapatkan penghasilan, dan hasilnya saya akan niatkan bagi-bagikan juga untuk saudara-saudara saya yang terutama sering menonton channel YouTube saya ini teman-teman. Jadi apabila video saya ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe serta share. Tapi jika tidak manfaat, silahkan kalian skip saja. Tapi saya mohon doanya agar saya ini terus berkarya ini dengan hati yang tulus, dengan rasa cinta, bukan karena ada sesuatunya, tapi karena emang hobi, dan hobi ini yang bisa menjadikan kita ini semangat. Mungkin itu saja teman-teman ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.